Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billah. Anak-anakku saja santri kelas 8 yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan yang baik, semua diberikan kesehatan, keselamatan, baik itu kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kita terlambat. Mohon maaf kita terlambat karena tadi mau buka laptop, ternyata laptopnya working on updates. Jadi nungguin selesai dulu, nungguin komplit dulu, baru bisa buka Zoom. Terus hari ini kita sudah berkumpul ada 30 partisipan, lumayan banyak ya untuk 2 kelas. Meskipun harusnya lebih dari ini, tapi nggak apa-apa. Nanti ada recordnya bagi yang tidak bisa mengikuti. Nah, anak-anak saja. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran IPA dengan video conference melalui Zoom supaya ada yang lebih jelasnya lagi nanti bisa saja sampaikan ke kalian. Kemarin kan kita belajarnya sudah mulai banyak hitung-hitungan nih, sudah mulai banyak rumus-rumus. Kalau kalian sudah buka buku IPA-nya sudah dapat semua ya mudah-mudahan. Gimana menurut kalian pelajarannya? Sulit atau mudah? Alhamdulillah. Sengaja memang Ustazah tidak menjelaskan dulu pertama, terus Ustazah suruh kalian bikin video kan, nggak ngerti itu maksudnya apa gitu, masa cuma disuruh main kelereng sih Ustazah, padahal kita kan belajar IPA. Sebenarnya main kelereng itu juga berkaitan dengan pelajaran kita, karena kita akan mempelajari tentang gerak. Iya, gerak apa? Sistem gerak apa sih? B, jelaskan B. Oh iya, gerak benda. Oke, iya. Kalau ya sebelumnya kan kita mempelajari gerak pada makhluk hidup. Nah sekarang kita mempelajari gerak pada benda. Gitu. Oke, coba ya. Nah, Ustazah nggak akan banyak menjelaskan dulu nih karena Ustazah perlu memberitahu kalian bahwa materi IPA kelas 8 itu banyak sekali, nak. Tapi kita tidak bisa mempelajari secara keseluruhan karena kita sekarang ini dalam pola pembelajaran jarak jauh. Jadi, ustadz-ustazah yang mengajar dengan pembelajaran jarak jauh ini, kami menggunakan kurikulum yang disesuaikan. Jadi namanya kurikulum darurat. Nah, jadi ada memang beberapa materi itu yang tidak bisa kami ajarkan secara langsung. Tapi kalau kalian mau mempelajarinya, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Misalnya kalian lihat, oh ini materinya bagus, materinya menarik, kalian mau mempelajarinya boleh. Tapi kalau yang disampaikan secara langsung atau diajarkan oleh ustadz-ustazah, guru, mata pelajaran itu memang nggak bisa secara keseluruhan ya. Materinya banyak banget. Oke, jadi mohon maaf nih kalau misalnya, ustazah kenapa nggak dijelasin soal ini? Karena memang tuntutan kurikulumnya nggak sampai ke situ. Nah, kita saat ini menggunakan kurikulum darurat. Karena PJJ. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah ke pondok, sudah pelaksanaannya tatap muka, nah itu baru kita bisa belajarnya full. Darurat, Bu. Ya. Oke. Nah, kita kemarin belajar tentang gerak, kemudian yang Ustazah lihat dari tugas-tugas yang kalian kerjakan, kemarin kita ada membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, ada yang sudah ngerti, ada yang sudah paham, ada yang belum. Coba ya kita ulang lagi tentang kelajuan dan kecepatan. Karena kalau kita bicara tentang gerak itu skip ya. Ngepris ya. Apa itu, Rido?
Iya, suaranya dari Rido tadi. Apa itu suaranya? Nufris. Rashid Ridho. Apa tuh? Oke, kita lihat sini ya. Udah kelihatan lah? Udah kelihatan? Kelihatan. Oke, sip. Nanti kalau senjatanya misalnya udah kedengeran atau sudah kelihatan, nanti tolong ada yang jawab biar ketahuan ya. Oke, kita lihat dulu yang ini. Kita kemarin kan bicara tentang gerak, terus kemarin kita juga kalian Ustazah suruh untuk membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Nah, kalau kita bicara tentang kecepatan dan kelajuan, maka itu yang membedakannya adalah ini, antara yang namanya jarak dan perpindahan. Ini sudah ngerti nggak? Atau masih bingung antara jarak dan perpindahan? Apa yang disebut jarak, apa yang disebut perpindahan? Ada yang udah ngerti? Kemarin waktu membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Oke. Belum. Nah, ini. Belum. Iya, oke. Terima kasih atas responnya. Nah, misalnya nih, kita berada di sebuah titik nih, namanya titik awal ya. Terus kita berjalan seperti ini, nak. Kita berjalan lurus ke depan, terus kita berbelok. Nah, dan akhirnya kita berhenti di titik akhir, seperti ini. 40 meter dan 30 meter yang kita tempuh tadi selama perjalanan itu disebut jarak. Ya, jadi kita tadi berjalan dari titik awal, berjalan lurus ke depan, kemudian kita berbelok sampai pada titik akhir. Ini namanya jarak yang kita tempuh. Berapa jaraknya di sini berarti? Berapa jaraknya di sini? 50. 40 meter. Tambah 30. Iya, terima kasih, Abror. Jadi jarak kita adalah 70 meter karena jarak itu diukur dari awal kita berjalan 40 meter, kemudian ditambah 30 meter sampai di titik akhir. Jadi, jarak yang kita tempuh di sini adalah 70 meter. Ya. Jaraknya adalah 70 meter. Iya 70 meter. Oke, terus kalau kita lihat lagi di sini, kita memang sudah menempuh jarak 70 meter, tetapi apakah perpindahannya juga 70 meter? Ternyata kalau yang namanya perpindahan itu, kita tidak mengukur dari berapa jauh yang kita tempuh, tetapi dari perpindahan yang terjadi. Misalnya di sini, kita kan beradanya di awal, terus nanti kita berada di akhir. Ternyata perpindahan yang terjadi itu hanya 50 meter. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpindahan. Iya, ada apa Ibu Koyim? Ada yang mau ditanyakan? Ustazah. Iya, Bro. Berarti selalu lurus kah perpindahannya tuh? Betul. Jadi, sebentar lah, saya lihat. Suara kita lumayan gaduh, ribut. Ini suara apa ya? Nah, saya lihat. Oh, suara Syamil. Syamil. Suara anak siapa tuh? Iya. Tadi dari Syamil, mungkin dia nggak sadar. Kita mulai lagi ya. Nah. Iya, nak. Nah, gini. Jadi kalau perpindahan itu memang dia ngukurnya lurus, ya, garis lurus. Di mana kita berada awal, kemudian kita sampai akhir itu di mana? Itu namanya perpindahan. Ya. Tapi kalau misalnya kita ini lagi di jalan nih, di jalan raya. Jalan raya itu kan dia punya jalur nih, jalur jalan. Jalur jalan itu kan nggak selalu lurus begini. Jadi kadang berbelok-belok, kadang berkelok-kelok gitu. Lurus, belok kayak gitu ya. Nah, kalau yang kita ukur adalah jarak, berarti sepanjang apa jalan yang kita tempuh, itu namanya jarak.
Tapi kalau perpindahan ya dari kita awal berada, kemudian kita beradanya di akhir. Gitu. Bisa jadi ini rumahnya Abror, ini rumahnya Lutfi ya misalnya. Terus di tengah-tengah ini gedung, nak. Di tengah-tengah ini gedung. Kan kita nggak mungkin jalan menembus gedung misalnya. Memangnya kita Casper gitu. Kita jalannya Woi. lewat jalur ini, jalur jalan. Kita melewati jalur jalan. Jalur jalannya begini, lurus baru belok. Nah, lebih jauh kan? Kalau kita hendak menghantas, ya orang menghantas, pengen jalan pintas, kita tinggal begini aja. Tapi masalahnya di sini banyak gedung nih, banyak bangunan, jadi kita nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi yang namanya kecepatan itu, nah, yang diukur adalah berapa perpindahan kita. Sejauh apa perpindahan kita. Maka itu nanti untuk mengukur kecepatan. Sementara jarak yang kita tempuh ini, ya berapa jauh kita menempuh jarak, itu nanti akan mengukur kelajuan kita. Berarti kalau seseorang naik sepeda motor, itu yang diukurnya apa? Dia naik sepeda motor nih, jalan gitu ya. Jarak. Yang diukur jarak, iya berarti yang diukur adalah kelajuan. Karena kelajuan itu mengukur jarak. Kalau kecepatan mengukur perpindahan. Tapi saja apakah kita tidak menyebut yang namanya gerak lurus itu kecepatan. Nah, kalau dalam gerak lurus itu kecepatan sama dengan kelajuan. Boleh disamakan. Jadi sebenarnya yang lebih tepatnya itu adalah kelajuan karena yang diukur jarak. Tapi boleh juga itu disamakan dengan kecepatan. Jadi kelajuan dan kecepatan bisa disamakan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berarti berapa perpindahannya di sini? Jaraknya tadi 70 meter. Berarti perpindahannya 50. berapa? Iya, betul. 50 meter. Los. Ya. Nah, gitu. Sudah dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, terus benda itu dia bisa bergerak karena ada apa? Ini kalau yang dilakukan orang ini dia ngapain nih? Dia ngapain? Dia mendorong. Iya, dia mendorong. Iya, dia mendorong. Nah, kalau mejanya ditarik bergerak nggak? Bergerak. Bergerak. Iya. Nah, jadi mendorong ataupun menarik itu namanya kita memberikan gaya pada benda. Nah, kalau sebuah benda memperoleh gaya, maka dia akan bergerak. Serius benar suaranya. Dimut berataan saja. Apa? Dimut semuanya. Bisa lah. Usahanya membuat azam malah. Karena kamu siapa ya? Suaranya masuk semua. Nah, Rido nah. Rido. Ya udah. Kalau hendak pepandir aja lah di unmute lah. Suara usahanya tenggelam tadi. Ya, oke. Itu perbedaannya tadi antara jarak dan perpindahan. Berarti kira-kira yang lebih jauh mana, anak? Jarak atau perpindahan? Biasanya jarak ya. Jarak itu kan kita muter-muter dulu. Nah, baru nanti kalau perpindahan tuh ya seberapa jauh kita berpindah tempat. Oke, tadi kita membahas tentang gaya. Nah, kalau benda itu diberi gaya, bisa dia dengan dorongan, bisa juga dengan tarikan. Ini ada juga misalnya malas mendorong meja, ditariknya aja mejanya. Bergerak juga mejanya. Berarti, baik itu dengan dorongan atau dengan tarikan, terima kasih tanda panahnya, itu berarti kita memberikan gaya kepada benda, maka benda akan bergerak. Oke ya. Nah, terus jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, ternyata ada dua jenis gaya. Ada yang itu bisa secara langsung kita berikan. Jadi gayanya itu bekerja akibat adanya sentuhan, itu disebut gaya sentuh.
Ada juga yang kita tidak perlu secara langsung memberikan gayanya, itu disebut gaya tidak sentuh. Jadi gayanya bekerja tanpa adanya sentuhan. Memang bisa, bisa. Kita dalam kehidupan sehari-hari mengalami itu kok. Contohnya ya, ini ada di buku kalian, jadi nggak usah dicatat. Cukup dipahami. Gaya sentuh berarti dia bekerja karena adanya sentuhan. Disentuh langsung nih. Ada kontak gitu. Kalau gaya tak sentuh, itu dia tanpa ada sentuhan, berarti tanpa ada kontak. Nah, sekarang ini kita harus mengurangi kontak langsung ya dengan orang atau dengan benda di sekitar kita, karena kita lagi masa pandemi. Oke, nah ini dia anak yang disebut dengan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang di atas ini, kita bisa mengangkat barbel atau kita bisa mengangkat beban, itu karena kita punya otot dan kita harus menyentuh bebannya. Harus disentuh, jadi ini namanya gaya otot. Terus ada yang seperti ini. Ini abror nih, biasanya kayak gini nih. Ikut panahan. Nah, itu kan menarik busur nih. Narik busur itu nak bukan lengannya yang kita perhatikan di sini ya. Kalau lengannya memang di sini pasti bekerja adalah gaya otot, tapi tarikan dari ini, busurnya ini. Tali busurnya ini. Nah, itu namanya gaya pegas. Contoh yang lain biasanya kalian main ketapel. Apalah bahasa Banjarnya tuh ketapel tuh. Dahulu banyak anak-anak suka main ketapel, sekarang sudah jarang. Misalnya menawak menggugurkan buah misalnya pakai ketapel. Yang bekerja itu adalah gaya pegas. Di situ kita menyentuh, harus memang ada sentuhan. Kemudian di sini nih, kita misalnya dorong lemari atau tadi dorong meja, itu kan terjadi gesekan di sini. Nah, itu juga sentuhan, melalui sentuhan gayanya. Nah, jadi 3 macam ini adalah gaya sentuh, karena memang dia bekerjanya dengan sentuhan. Sementara yang lain, ini misalnya, ini nih sering digambarkan waktu dulu Sir Isaac Newton menemukan tentang hukum Newton. Dia lagi duduk di bawah pohon, tiba-tiba ada buah apel yang jatuh. Kemudian dia berpikir, kemudian dia akhirnya bisa menjelaskan tentang hukum Newton. Nah, ini namanya gaya gravitasi. Ada benda yang jatuh ke tanah, tapi itu tidak ada yang menyentuhnya. Tapi ada tarikan dari gaya gravitasi, tarikannya dari mana? Dari bumi. Pusat bumi. Dari pusat bumi. Nah, ya. Ini apelnya jatuh bukan karena ada yang menjemput, tapi karena tarikan dari pusat bumi. Nah, kan tidak ada yang menyentuh. Suaranya hancur lagi. Ya. Mana tadi? Adip. Oke. Bentar lagi ya, nak. Mudah-mudahan pian sabar menunggu. Nah, kalau ini namanya gaya tak sentuh, karena memang tidak ada sentuhan terhadap buah yang jatuh. Dia ditarik oleh gaya gravitasi. Sama juga dengan ini. Kalau kalian bermain magnet, magnetnya tuh tidak usah disentuhkan dengan besi, cukup diletakkan agak dekat aja, nanti besinya akan tertarik. Nah, itu juga gayanya tidak sentuh, ya. Gayanya bekerja tanpa ada sentuhan. Nah, seperti ini juga listrik. Muncul muncul energi listrik di sini, gaya listrik. Atau contoh yang lain, misalnya kalian pernah melakukan di SD, itu penggaris plastik, kalian gosokkan ke rambut, terus kalian dekatkan dengan di kepala, kalian dekatkan dengan serpihan kertas, biasanya kan akan tertarik gitu. Nah, itu gaya listrik. Listrik statis lah. Iya, betul, listrik statis. Nah, itu gaya yang bekerja tanpa sentuhan. Oke. Sudah bisa dibedakan ya? Jadi gaya itu dia bisa berupa tarikan atau dorongan, kemudian dia bisa secara langsung dengan sentuhan, atau dia tidak langsung. Nah, ini agak blur gambarnya. Nih, kemarin kan ada tuh di LKPD,
Saja tampilkan gambarnya, tapi gambarnya ini agak blur ya. Pecah gambarnya. Kecilin deh. Kenapa jadi ada tanda panah banyak nih? Oke, nah biar terlalu pecah gambarnya. Nah, ini ada dua orang sedang melakukan gayanya berlawanan. Yang satu gayanya, dua-duanya sih mendorong, tapi gayanya jadi berlawanan gitu ya. Apa yang terjadi pada pintu? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Kalau sama-sama kuat nih ya, sama-sama kuat pintunya ya nggak akan bergerak kemana-mana. Dia akan tetap seperti itu. Kenapa bisa seperti itu, Nak? Kenapa pintunya tidak bergerak? Karena gaya didorong dengan arah berlawanan. Inggi, terima kasih. Gayanya didorong dengan arah berlawanan. Oke, terima kasih. Nah, berlawanan. Kalau yang satu besar, yang satu kecil gimana, Nak? Yang besar yang menang. Ini misalnya Humam nih. Ini Kois. Ayo. Siapa? Gayanya berlawanan terus kalah. Oh iya. Nah, jadi seperti itu. Memang gayanya berlawanan, tetapi kalau besarnya gaya berbeda, maka bisa jadi ini pintunya juga akan nanti bergerak mengikuti. Nah, gini, Nak. Ada yang disebut dengan resultan gaya. Resultan gaya itu artinya adalah jumlah gaya yang bekerja. Ini misalnya di pintu ya. Ini pintu nih. Didorong oleh Humam nih misalnya. Nama besar gayanya tuh namanya F2. Jadi gaya itu simbolnya F ya. Terus di sebelah sini, siapa yang badannya sama dengan Humam? Ayo, siapa? Siapa yang badannya sama kayak Humam? Siapa ya? Lupa, nah udah sejak lama nggak ketemu. Dimas. Oke, Dimas agak lebih tinggi lagi ya, tapi kita anggap sama. Nah ini, Angga. Ya, Angga di kelas 9A, salah 8A. Nah, Dimas nih, F1-nya Dimas. F itu tadi gaya. Nah, Dimas di sini. Humam di sini. Dimas F1, Humam F2. Kalau di sini, ya, besarnya gaya antara Dimas dan Humam itu sama. Misalnya F1-nya di sini 10. F2-nya 10. Maka apa yang terjadi? 10 dikurang 10. Hasilnya pasti 0. Ya. Hasilnya 0. Nah, kalau 0 berarti resultan gayanya 0, berarti benda ini akan diam. Benda ini tidak akan bergerak. Nih. Itu maksudnya tadi. Kenapa dikatakan bahwa pintunya tidak akan bergerak kalau didorong dengan gaya yang sama, Nak. Itu ya. Syaratnya didorong dengan gaya yang sama. Kalau salah satu lebih besar, F1-nya misalnya 10. F2-nya 10 juga. Maka resultannya tadi kan kita lihat di gambarnya F1 kurang F2. Berarti jadinya 10 kurang 10 ya. Akhirnya jadi 0. Nah, kalau resultan gayanya 0, berarti tidak ada gaya nih yang diberikan kepada pintu, maka pintunya tidak bergerak. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya nih, tadi Humam sama Kois ya. Humam sama Kois. F1-nya nih misalnya Kois nih. F1. Kois ada nggak? Biasanya Kois rajin. Ntar lagi kita habis. F1-nya misalnya 5, Nak. F2-nya Humam tadi ya. Misalnya dia 10. Nah, apa yang terjadi pada resultan gayanya? Kenapa jadi ke sini? Apa yang terjadi pada resultan gaya? Bergerak. Gimana? Gayanya 5, hasilnya 5, ya lah. 10 kurang 5. 5. Jadinya gimana?
Negatif 5 kan? bergerak Negatif 5 Ya. kan? Nah, kalau negatif 5 berarti dia akan gerak kemana? ke arah kois. Karena Iya, kois. ke arah kois. Nah, jadi kayak gitu. Itu namanya resultan gaya. Ya. Bisa nggak kira-kira ini tidak berlawanan? Bisa. Bisa kok. Ini misalnya tidak berlawanan. Mana yang tidak berlawanan? Ini nih misalnya. Ini tidak berlawanan. Menarik. Kelihatan gambarnya? Nah, ini tidak berlawanan nih misalnya, ya. Ini tidak berlawanan. Kalau F1-nya kelihatan. Coba nak. F1-nya 5, F2-nya 10, berarti berapa R-nya? 15 lah. Iya, benar. 10 tambah 5 ya. Maka dia akan jadi 15. Nah, dia akan bergerak kemana? Ke Ke sana. arah tarikan. Oh, ke arah tarikannya. Dan dia akan bergeraknya lebih cepat karena gayanya lebih besar. Kan gayanya ada 2 tadi. Resultannya dijumlahkan. Ada segitu. Ya. Oke. Nah, gimana kalau seperti ini? Salah. Nih. Sama kayak tadi. Sama nih. Antara Ali dan Bagus. Antara Ali dan Bagus sih kira-kira dia gimana? Kalau misalnya F1-nya terus F2-nya. Nah, gimana tuh? Berapa jadinya? 15. Ke arah Ali. 5. Oh, 15 kah tuh? Oh iya, 5. Ke arah Ali lah. Jadi kemana tuh? Rian, oh iya, Rian. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau berlawanan maka dia akan dikurangkan. Tapi kalau dia searah maka dia ditambah gayanya, ya. Ini berlawanan kan? Yang satu ke sana, yang satu ke sini, itu makanya dikurangkan. Tapi kalau dia searah maka dia jumlahnya ditambah, ya. Kayak gitu. Itu menghitung resultan gaya. Kenapa kita harus bisa menghitung resultan gaya? Karena nanti kita akan mempelajari ini tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini mempelajari tentang gaya dan gerak. Tapi kayaknya hari ini kita belum sampai ke sana, karena waktunya sebentar lagi akan habis. Nih, pada buku kalian ini ada, tapi mau saja singgung sedikit lah, gini. Nih. Nah, jadi hukum Newton itu akan menjelaskan bagaimana benda bergerak. Nih misalnya, tadi kan kita menghitung, kalau resultan gayanya 0, maka benda itu akan diam. Iya kan? Kayak gini. Nih, tadi. Nih, kalau gini, 0, resultan gayanya 0, maka pintu tidak bergerak atau benda akan diam. Nah, itu pada hukum Newton yang pertama. Sigma F itu artinya jumlah gaya atau resultan gaya. Kalau suatu benda itu dia resultan gayanya 0, maka dia akan diam. Ya. Kemudian hukum Newton yang kedua. Nih, misalnya di sini. Kalau ada sebuah benda, kemudian dia didorong oleh gaya atau ditarik oleh sebuah gaya, ada gaya yang bekerja pada benda itu, maka benda itu akan mengalami percepatan namanya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau bendanya ini massa, M itu adalah massa, kalau bendanya ini kecil, maka percepatannya juga akan semakin tinggi. Misalnya nih, orang yang berat sama orang yang ringan, kalau dia lari, yang biasanya lebih cepat yang mana, Nak? Orang yang beratnya ringan, kan?
Sama seperti kita menawak bola, bola besar dengan bola kecil, bola besar itu lebih berat. Kalau kita lempar, bola besar itu akan lebih lambat. Tapi kalau bola kecil, dia lebih ringan, kita lempar maka dia akan lebih cepat. Nah, jadi M itu adalah massa. Nah, massa atau massa benda, ya. Jadi pada hukum Newton yang kedua itu dikatakan bahwa kalau ada resultan gaya yang bekerja atau gaya yang diberikan kepada benda, maka benda itu akan mengalami percepatan atau A di sini A. Nah, hukum Newton yang ketiga. Kalau ada aksi, maka akan ada reaksi. Gitu. Kalau ada gaya aksi yang bekerja pada benda satu ke benda dua, maka akan ada gaya reaksi dari benda dua ke benda satu. Nah, jadi ada gaya aksi dan nanti ada gaya reaksi. Kita nih berenang loh. Kita berenang, tubuh kita itu memberikan gaya kepada air. Nanti air itu juga akan berbalik memberikan gaya kepada kita. Contoh yang lain, misalnya ketika ada burung, kalau di buku kalian, burung itu mengepakkan sayap. Dia mengepak ke bawah, maka gaya yang diberikan oleh burung itu dia gayanya ke bawah. Nanti udara itu akan memberikan gaya ke atas sehingga burung itu dia bisa terbang. Nah, itu prinsip pada pesawat terbang juga sama kayak gitu. Jadi kalau ada aksi, ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Gayanya di sini negatif, kenapa? Karena berlawanan arah. Misalnya nih kita menunjul kawan loh, kita dorong bahunya kawan. Ternyata ini sarik, didorongnya lagi kita. Nah, itu namanya aksi dan reaksi. Kayak gitu. Nah, itu hukum Newton ketiga. Sebenarnya ini kayaknya hal-hal yang mudah bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada buku kalian, nanti dilihat di situ penjelasannya akan lebih lengkap. Itu ada nanti di halaman 16. Dilihat di situ ya. Ada di halaman 12, ada di halaman 16, nanti ada di halaman 20. Nah, yang tentang halaman 20 juga ada. Nah, terus coba nih, coba ya. Nanti di halaman 20 itu ada tabel di sana. Di sana ada tabel. Tabel itu menceritakan beberapa peristiwa. Nih misalnya, 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan, terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Ini sama-sama apa namanya beradu nih. Tiba-tiba mereka, bukan tiba-tiba, kemudian setelah itu mereka terpental. Itu kira-kira hukum Newton yang keberapa yang bekerja? Ketiga. Ya, Aksi reaksi. Betul, aksi reaksi. Karena kan dia yang satunya mendorong, yang satunya lagi memberikan dorongan juga. Akhirnya itu terjadi aksi reaksi. Oke. Kita lanjut ke nomor 2, nak. 2 ekor badak jantan bermassa sama, melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Nah, ini yang hukum Newton yang keberapa? Pertama. Iya. Iya, betul Azam, betul Abror. Hukum 1, kenapa di situ tidak bisa bergeser? Karena gayanya 0. Gayanya 0, betul. Nah, itu hukum Newton 1, ya. Terus yang nomor 3, seekor anak, kita bentar lagi habis nih waktunya. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya, anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Nah, ini kira-kira yang hukum Newton keberapa?